Selamat siang. Kita ngobrolin eh, soal yang mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Yang pasti semoga apa yang dibicarakan tuh jadi bahan pertimbangan. Terus kemudian juga menginspirasi ya. Jadi menyemangati lah, bukan bicara soal baik buruk gitu atau hal-hal yang lain lah, tapi intinya sih memotivasi. Dan ini sih eh, menyambut baik harapan agar masyarakat bersuara gitu. Jadi bersuaranya ya mudah-mudahan objektif belum tentu, karena ini pasti subjektif, tergantung dari informasi yang didapat dan punya gitu. Tetapi maksudnya berusaha objektif lah paling tidak. Jadi kita sering baca lah ya atau dengar lah dari pembicaraan orang gitu, bahwa ada kecenderungan presiden kita ini, memang Pak Jokowi maksudnya, cepat ngambil keputusan, kemudian berani sekali untuk berdialektika dengan berusaha memperbaikinya setelah kebijakan itu dibuat. Jadi dipertimbangkan, dianalisis, tapi cepat ngambil keputusannya. Itu tentu penting dan tepat untuk saat kritis dan krisis seperti ini, karena pada saat krisis dan krisis ini tentu nggak ada yang paling tepat seperti apa, karena semuanya baru, teorinya pun nggak ada gitu, harus dicoba. Kalau nggak dicoba-coba, tidak ambil keputusan, itu pasti jauh lebih parah daripada berani ngambil keputusan kemudian segera memperbaikinya ketika ada yang kurang atau hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, konteks seperti itu misalnya saya ingin menyampaikan hal yang sederhana saja yang sudah banyak dibicarakan di publik. Misalnya 11.000 triliun ada di kantong saya nama-namanya. Setelah beberapa lama sampai hari ini, tentu kita tahu bahwa 11 triliun di kantong itu mungkin namanya tetap di kantong, atau ada persoalan sehingga kantong itu nggak bisa terbuka. Sehingga kalaupun dulu pernah dicoba dengan tax amnesty untuk narik uang-uang itu ya, yang dari transfer pricing misalnya, atau ada usaha-usaha bangsa Indonesia yang di luar negeri nggak ditarik, mungkin tidak semulus ketika nyebutin di kantong itu ada 11 triliun. Tapi saya yakin ini bukan karangan, pasti awalnya itu ada seseorang atau sekelompok lah yang memberikan informasi itu. Kemudian juga ketika misalnya kita lihat bahwa program pembangunan infrastruktur di mana-mana, hari ini kita perlu mensyukuri infrastruktur itu memang jadi. Walaupun Bang Faisal Basri tegas sekali menyebutkan ikornya lah ya, atau misalnya secara bahasa awam sederhana itu, tingkat investasi di Indonesia itu tinggi sekali dibanding negara lain. Maksudnya kalau lain misalnya dengan 2 itu bisa jadi 4 gitu kan, di Indonesia itu dengan 2 itu bisa jadi 1,5 gitu kan. Atau kalau nggak terlalu ekstrim misalnya kita ini berbiaya lebih tinggi lah bahasa sederhananya, sehingga untuk returnnya, untuk dan yang lain-lainnya itu termasuk perputarannya dan pengembaliannya menjadi lebih lama. Nah, itu disarankan sebetulnya, karena diindikasi itulah sebetulnya dampaknya korupsi gitu. Dan korupsi itu kan ada bahasa yang sederhana lainnya, seperti KPK itu diindikasikan bahwa menghambat malah investasi gitu. Jadi ini berlawanan dengan
ICOR yang tinggi tadi gitu pendapat elitnya. Harusnya kalau ICOR-nya tinggi ya itu pasti lebih lambat investasinya. Dan disampaikan juga misalnya di acara kemarin antara gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi dan Iluni UI, misalnya Bang Faisal menyampaikan investasi di Indonesia tuh tinggi gitu, bukan tidak tinggi, tetapi persoalannya adalah bagaimana itu bisa membawa dampak yang luar biasa. Nah, disampaikan di situ yang paling banyak itu bikin bangunan gitu atau bikin infrastruktur lah ya. Nah, ini yang rada beda dipersepsikan. Kalau hanya untuk infrastruktur itu beda dengan mesin atau alat-alat produksi lah, sehingga bisa banyak memproduksi barang dan jasa gitu kan, sehingga putarannya lebih cepat. Nah, dua hal ini dan yang lain misalnya kalau mau dilihat dulu betapa gegap gempitanya ketika Pak Ngabalin ditarik ke istana ya di kabinet pertama, sedemikian fenomenalnya. Tetapi setelah beberapa lama kelihatannya Pak Ngabalin pun tidak seperti sebagaimana diharapkan gitu. Walaupun saya kira pasti beliau tetap rajin, tetap banyak manuver, tetap ini itu, tetapi sekarang jadi biasa saja gitu. Kemudian juga ketika Bung Fajrul ini aktivis pinter mewakili region Kalimantan ya, jadi ITB lagi, pasti bagus banget beliau ini. Tapi ketika masuk ke dalam istana kemudian menjadi terkesan biasa-biasa saja gitu. Jadi maksudnya biasa-biasa saja, seharusnya saya kira beliau ini punya potensi yang besar dan luar biasa, tetapi ketika di sana nggak keluar ini, nggak tahu kenapa gitu. Nah, itu dua hal yang sederhana lah ya. Nah, pada pembicaraan banyak yang lainnya, banyak tuh dengan banyak pihak maksudnya, itu mereka sering menyampaikan Presiden Jokowi ini ketika ketemu dengan seseorang yang begitu meyakinkannya, maka beliau cepat bilang iya. Kemudian juga begitu dengan yang lain, iya juga. Nah, seringkali itu tabrakan di lapangan iyanya itu, walaupun tentu presidennya niatnya baik gitu. Nah, sebagai contoh misalnya ketika Pak Presiden menanyakan kepada Prof. Mahfud bagaimana nih soal persoalan tanah, disampaikan oleh Prof. Mahfud di broadcastnya Deddy Corbuzier misalnya, Prof. Mahfud bilang iya Pak memang banyak, tapi itu kan pengadilan jadi susah. Nah, dengan pembicaraan seperti ini itu dalam pikirannya Pak Jokowi mungkin jadi seakan-akan ini jadi susah gitu kan, akibatnya nggak jalan. Nah, padahal di sisi yang lain Prof. Mahfud itu pernah menyampaikan ketika pernah ada bukan salah ambil keputusan lah, tapi hampir salah lah. Ada anak-anak di Bekasi gitu kan yang dirampok, dibegal. Kemudian mereka melawan, istilahnya membunuh perampoknya, hampir dihukum. Tapi ternyata ketika diberikan info oleh Pak Mahfud, malah diberi penghargaan setelahnya oleh polisi dan yang lain-lain gitu kan. Nah, ini menandakan ketika inputnya bagus ke Pak Jokowi, beliau akan melakukan apa yang paling tepat gitu untuk dilakukan, diputuskan. Nah, ini juga dikhawatirkan misalnya ketika Pak Sofyan Djalil sudah 2 kali itu mengalami rapat terbatas untuk penyelesaian persoalan tanah, dan yang terbaca bahwa sampai hari ini dianggap penting itu yang pertama program sertifikasi. Benar, sertifikasi itu penting buat masyarakat ya, apalagi disimpan di rumah, kemudian dijaga, dihati-hatiin gitu, itu penting banget sertifikat itu. Nah, tetapi yang kedua ini yang dikhawatirkan itu ketika misalnya Pak Sofyan Djalil sering berkomunikasi kepada masyarakat bahwa persoalan tanah itu sedikit gitu kan, kecil. Nah, kenyataan kecil ini itu boleh jadi mendistrak juga, mendisinformasi juga, karena dengan pikiran misal one map one policy, dibagi sertifikat, kemudian juga hutan perhutani sosial ya, itu dilakukan akan selesai. Padahal pada kenyataannya hari ini
meletup kasus Dino Patijalal dan sekarang nih rada redam nih, nggak tahu kenapa gitu kan. Tetapi intinya itu sesungguhnya banyak yang perlu diselesaikan, karena masyarakat banyak yang bilang kenapa Pak Dino Patijalal cepat diselesaikan kalau kami ini udah puluhan tahun nggak diselesaikan gitu kan, di polisi, di SP3, di BPN, walaupun kelihatan maladministrasi disuruh ke pengadilan ya diputer gitu kan. Nah ini hampir yakin juga para korban perampasan tanah diskusi detail seperti ini tentu tidak detail, hanya ujungnya saja yang disampaikan, tapi maksudnya yang terbuka apa adanya ini boleh jadi tidak diketahui oleh Pak Jokowi. Jadi tantangan korban perampasan tanah kepada berbagai pihak ya untuk membuka data, apakah itu di BPN, di kepolisian, dan di tempat-tempat yang lain gitu kan, itu sampai hari ini belum kejadian gitu. Padahal kalau itu dibuka sungguh menarik gitu, apakah dibuka di pengadilan juga, bukan dalam proses pengadilan tapi dengan para pihak yang di pengadilan gitu kan, itu bisa banyak hal yang kebongkar termasuk di kepolisian juga. Nah ini kelihatannya belum tertangkap oleh Pak Jokowi. Nah yang lain nanti pelan-pelan kita coba sampaikan gitu kan. Nah dengan melihat ini, beberapa kawan sih misalnya dia bilang gini, Kang, coba kita lihat yang paling sederhana, harusnya yang bisa jadi pintu kalau masyarakat ke istana itu siapa? Itu tersebut oleh Pak Muldoko KSP. Tetapi pada kenyataannya kalau zaman-zaman sebelumnya sekretariat negara, ketika orang banyak ngadu proses ke sekretariat negara, ini bisa jadi pintu juga. Atau sekretaris kabinet misalnya, ini adalah 3 pintu yang formal. Nah dilepas itu, selain itu pasti para menteri yang bisa jadi membawa orang itu ketemu presiden ya di istana. Artinya ketika persoalan sampai tingkat menteri sudah diselesaikan, tetapi perlu dorongan karena ini menyangkut visi presiden, maka akan melewati para menteri gitu kan, menteri-menteri yang tentu yang dibawa itu harus yang terkait gitu kan. Nah seperti itu gitu. Nah pintu-pintu ini tentu makin banyak pintu seharusnya makin baik, walaupun yang paling susah berdasarkan bukan pengalaman tapi penglihatan yang sederhana, itu siapa yang berikutnya yang monitor ketika presiden bilang oke, jalankan, nanti silakan koordinasi ke sini, atau ini perlu dilakukan seperti itu. Nah seperti itunya itu kalau melibatkan kementerian lain yang menterinya nggak ada di situ, siapa ini yang menjadi jembatan kemudian memonitor. Hal-hal yang seperti ini sesungguhnya kelihatan sederhana, tapi mari kita bayangkan Presiden Republik Indonesia itu boleh jadi satu hari karena strukturnya demikian luas dan lebar sampai ke tingkat masyarakat, itu boleh jadi beliau itu membuat keputusan bisa ribuan kali. Artinya ribuan kali yang sudah diputus, puluhan kali yang hari itu diputuskan, tetapi ini harus dimonitor semuanya sehingga apa yang diputuskan presiden itu terjadi, terwujud gitu kan. Apa yang harus berhentiin ya berhenti, apa yang harus dijalankan, dan lain sebagainya. Nah dengan melihat seperti ini misalnya, itu sesungguhnya ketika presiden saja mematuhi keputusan pengadilan ya, di mana Eva salah satu komisioner KPU itu diaktifkan kembali, menjadi sebaliknya gitu kan, ketika misalnya Camat Serpong itu sudah ada rekomendasi selain keputusan pengadilan yang ujungnya dari Mahkamah Agung, hanya sekedar memberikan informasi sesuai dengan amar keputusan ya, itu dari Menpan RB ada, dari ASN ada, dari Komnas HAM ada, tapi tetap tidak bergeming. Dan tidak bergemingnya itu yang luar biasa itu, ini tidak dilakukan tindakan yang signifikan terhadap personilnya gitu. Jadi maksud saya ini kontras sekali dengan sikap presiden
menghormati pengadilan tadi, tetapi di satu sisi ini melawan keputusan pengadilan gitu kan. Jadi apa namanya, siapa yang ngontrol yang seperti ini gitu kan. Jadi walaupun ini pasti udah disampaikan juga di media, disampaikan di mana-mana, itu yang sederhana gitu. Nah, dalam konteks perampasan tanah misalnya ketika tahun-tahun 2018, 2019, itu ketika ketemu kawan-kawan di KSP lah ya ketika itu misalnya, atau di sekeliling istana, termasuk di Watimpres, maka pertanyaannya itu adalah bagaimana keputusan pengadilannya. Nah, bagaimana keputusan pengadilan ini itu sungguh benar dan tepat kalau bicara sengketa. Saya ulang lagi, kalau sengketa tanah maka tepat ketika bicara bagaimana keputusan pengadilannya. Nah, tetapi dalam persoalan perampasan tanah seperti kasus Pak Dino, keluarganya Dino Patijalal, itu tidak pernah ada transaksi, tetapi keluar di BPN sudah dibalik nama. Dan ini sebetulnya modelnya banyak. Jadi model seperti ini tuh banyak, nggak hanya seperti ini saja gitu kan. Ada yang dianggap legal ketika misalnya beli tanah itu karena rata-rata di Indonesia developernya itu membangun dengan modal perbankan atau yang lainnya, maka ketika dibayar 20% pun itu sudah dibalik nama tanahnya. Nah, ketika perbankan misalnya mengeluarkan uang, yang fair itu adalah dibayar tanahnya lunas. Nah, tetapi ada juga yang tidak dibayar lunas ketika perbankan ngeluarin uang, tetapi malahan pada kenyataannya uang itu dipakai membangun apakah itu apartemen atau perumahan dan yang lain-lain. Sehingga ini tertunda-tunda dan tertunggak-tunggak, dan pemilik tanah itu lupa bahwa tanahnya itu udah atas nama perusahaan gitu kan, yang minjem uang tadi ke bank. Nah, yang kayak seperti ini itu bisa saja kalau secara sederhana pemilik tanah tertipu gitu kan sama developer tadi, kalau tidak diselesaikan kemudian tanahnya diambil. Nah, tetapi model seperti inilah yang paling sederhana yang terjadi perampasan tanah gitu kan. Termasuk juga misalnya ketika tanah itu dijadikan perumahan atau mall atau yang lain-lain sebagai modalnya si pemilik tanah kepada perusahaan yang membangun mall. Nah, dengan rekayasa tertentu si pemilik tanah ini harus chip in ke dalam perusahaan itu, dan pasti naik kan harga tanahnya segala macam, tapi harus terus chip in. Nah, di titik tertentu si pemilik tanah itu tidak mampu lagi, malah ketika akan melepas sahamnya atau melepas tanahnya itu harus bayar ke perusahaan gitu kan. Jadi ini yang seperti ini itu adalah model-model juga yang berikut lebih rumit di soal perampasan tanah tadi gitu kan. Nah, yang seperti ini kalau main pengadilan susah, harus dilihat alasnya kenapa itu tanah beralih gitu. Seperti itu gitu kan. Jadi nanti kalau yang model 2 ini ke pengadilan, itu tadi itu tidak bicara di tanahnya itu, tapi bicaranya adalah bicara ketipu atau diakalin gitu kan. Ketipu tidak dibayar penuh atau diakalin ketika sahamnya. Nah, termasuk juga misalnya ada model ketika meminjam itu tanda tangan, nanti kalau tidak dibayar segala macam itu beralih otomatis, padahal belum dibayar lunas, harganya biasanya jauh lebih tinggi daripada pinjamannya. Nah, ini juga sebetulnya bagian daripada merampas asetnya masyarakat. Nah, pada titik ini sebetulnya tidak lagi hanya BPN, kemudian notaris, kemudian polisi yang fokus ngurusin tanah, tetapi juga perlu peka polisinya dan perbankan malahan ketika memberikan pinjaman ini sebetulnya diizinkan atau tidak memberikan pinjaman yang demikian menjerat warganya sendiri gitu kan di negeri ini. Nah, seharusnya disinilah OJK misalnya yang masuk untuk melihat, oh ini nggak layak, pinjaman segini nggak boleh karena misalnya perbankan Indonesia hanya sekian. Nah, misalnya karena tetap di masyarakat supaya ekonomi jalan,
maka hanya boleh misalnya selisih hanya 2% dari bunga bank, atau 3%. Di luar itu nggak boleh. Dan kalau memberikan bunga sangat tinggi gitu kan dengan cara-cara seperti itu, even itu perbankan, itu harus dianggap sebagai ilegal gitu kan. Karena kan tegas nih sekarang pengennya, ketika yang dengan pola muamalah yang ada dirham aja nggak boleh. Nah apalagi yang model lintah darat atau rentenir seperti ini, sudah saatnya OJK dan polisi itu melakukan tindakan-tindakan yang tegas di era kritis, di krisis dan kritis seperti ini, melakukan proses-proses itu gitu kan. Jadi dilihat perbankan itu berapa, paling tinggi misalnya berapa, 3% dari situ. Tapi lebih dari situ, maka polisi bertindak. Justru bukan bertindak ke orang yang jadi korban, tetapi siapa yang jadi rentenirnya, kasarnya lintah daratnya lah, penghisapnya ini yang diberesin. Nah, itu hal-hal yang sangat detail dan sederhana. Tapi balik lagi ke cerita Pak Presiden ini, tentu saya kira belum tentu ada gunanya kalau waktunya pendek cerita seperti ini dengan beliau ya, belum tentu ada gunanya. Kecuali misalnya beliau sudah melihat bahwa oh ini ternyata memang sebetulnya ada cara yang sangat sederhana menyelesaikan seperti ini gitu, dan tidak rumit-rumit tadi. Nah kembali lagi, dengan banyak fakta seluruhnya, maka sebetulnya harus ada yang ngontrol di tingkatan sana gitu kan. Jadi bukan hanya menemani Pak Presiden kemana-mana, tetapi eksekusi ini terus dilihat sampai kemana gitu kan perkembangannya. Nah saya melihat sesungguhnya tidak percaya kalau misalnya Bung Fajrul Rahman itu maaf ngomongnya tuh ya hanya seperti common people, karena setahu saya beliau itu luar biasa, idealis, luar biasa, terus kemudian juga berani ya. Makanya zamannya Pak Harto kan dengan Jumhur, dengan yang sekarang juga ditahan itu, kok saya jadi lupa namanya, Nenggolan, Saganda ya, itu ditahan gitu kan. Dari dulu memang berani gitu kan. Makanya saya nyampein juga soal itu kan, biar ngobrol aja Jumhur sama Saganda. Tapi ingin saya sampaikan ada idealisme dan api yang nyala gitu, walaupun lama nggak ketemu, saya percaya betul gitu kan. Nah tetapi kenapa ketika masuk ke istana itu seperti dep gitu kan. Begitupun ketika misalnya melihat sekarang yang ada di DPR, Johan Budi itu kan vokal, lurus orangnya, tetapi ketika masuk ke istana jadi juru bicara, banyak juga memfasilitasi masyarakat untuk ketemu dan untuk gitu kan. Tetapi saya kira kapasitas maksimalnya itu tidak keluar gitu. Nah dengan melihat seperti ini gitu kan, apakah persoalannya itu sebetulnya ketika melihat zaman krisis seperti ini, maka sekretariat negara itu hanya sebagai birokrat yang ansih. Maka sekretariat kabinet itu misalnya hanya menjadi fasilitator kabinet saja. Atau misalnya KSP itu hanya yang nyampe ke KSP saja. Nah kemudian lebih kepada ketegasan-ketegasan, bukan dalam rangka mendorong aspirasi atau menyelesaikan berbagai persoalan. Maksudnya kalau ada yang ke KSP itu pasti persoalannya rata-rata bukan di KSP, tapi bisa di kementerian-kementerian. Nah, bagaimana mengkoordinir ini gitu kan? Kan yang cilaka misalnya ketika KSP mengkoordinir, tetapi ketika menteri teknisnya bicara sama presidennya bilang iya, maka wibawa KSP, Seknek sama sekretariat kabinet ya hilang gitu kan. Ini mohon maaf nih, tapi bagaimana orang the president man itu betul-betul menunjukkan keberanian dan integritasnya sebagai the president man. Nah, berani dia pasang badan segala macam sebagai the president man di dalam kerangka melancarkan urusan-urusan masyarakat
sehingga persoalan-persoalan itu bisa terbuka gitu. Nah, saya menyampaikan hal ini misalnya ketika ada juga orang bilang itu Kertajati bagus jadi bandara gitu di sana. Tetapi kalau dilihat benar nggak sih bandara itu hanya untuk seperti ini, malah jadi tempat pariwisata. Oke lah kita bicara misalnya untuk 5 tahun atau 6 tahun mendatang. Atau ketika ada tol di Sumatera, entah itu dari Padang Bengkulu atau titik-titik tertentu lah. Kalau itu tidak cepat dibangun atau tidak cepat mengakselerasi ekonomi di wilayah itu, maka ini jadi sayang, jadi mubazir gitu kan. Udah terbangun bagus karena itu perlu maintenance. Ketika tidak ada putaran maka sayang. Nah, ini gimana nih ngegerakin ini gitu kan? Karena yang sederhana pernah disampaikan CT misalnya ke saya, tepat ketika dia bilang Wisnu Tama itu cocok tuh kalau untuk backcraft. Saya ngulang-ngulang terus, tetapi untuk pariwisata berat. Betul, ternyata diganti Sandi Uno sekarang. Tapi persoalannya adalah ini keberanian Pak Presiden untuk melakukan itu gitu kan. Atau Bang Faisal mendengar dari seorang wartawan senior ketika Pak Presiden bilang itu KPK seperti apa kok Karen dan Nur Pamuji bisa kena kasus. Padahal kasusnya itu di kejaksaan gitu kan, bukan di KPK. Nah, berarti ada distorsi informasi nih. Nah, seperti itu. Nah, hal ini juga kalau kita lihat sekarang, Pak Luhut diperintahkan untuk turun misalnya kan, COVID itu kan naik terus nih sekarang. Sampai ke Pak Presiden itu seperti apa gitu. Nah, ini tentu bukan hanya itu. Karena ketika Budi Sadikin itu dalam tanda petik mempertimbangkan lebih jauh data-datanya lah gitu kan, apakah yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil bahwa data kami lah yang benar gitu kan, apakah itu hanya segelintir atau ini ada apa gitu. Sementara kita tahu juga ketika EKTP itu belum beres gitu kan, maka persoalan itu sendiri juga banyak gitu kan. Jadi saya ingin nyampaikan gini loh, ini sesungguhnya kita wajib bersyukur. Wajib bersyukur itu misalnya karena ini masih tenang, masih tertangani, event terus naik gitu kan. Event terus ekonomi juga istilahnya bahasa orang itu tidak melaju, tetapi kita masih bisa berkehidupan sehari-hari dan ini masih terjaga. Maksud saya ini harus disyukuri gitu. Nah, oleh karena itu maka harus ada hal-hal yang substansif, itu bukan di dalam seperti kampanye bilang bahwa waduh dulu waktu ke Papua itu harga bensin naik tinggi mahal, di sekarang bisa satu harga. Benar, itu hebat dan itu perlu diteruskan. Ketika misalnya ada yang bilang Pak Presiden jangan kutik-kutik petrol atau impor minyak gitu kan, ternyata beliau berani dan bisa selesai, itu benar, bagus banget gitu kan. Kemudian juga ketika beliau misalnya menyampaikan lagi hal-hal yang lain yang berani nerobos, termasuk pilkada itu, ketika saya sih melihat kalaupun kemarin ada naik atau inilah ya, tapi mari kita syukuri itu berani sekali ngambil pilkada dilakukan, dan mudah-mudahan itu justru kebaikan yang muncul gitu. Nah, jadi maksud saya banyak sebetulnya yang baik yang perlu dijelaskan dengan apa adanya sehingga memandangnya itu memang baik, itu bukan dalam kerangka kampanye. Ketika juga misalnya seperti ini, untung menantu dan anak presiden itu menang di pilkada. Kenapa? Karena khusus misalnya untuk Bobi yang di Medan, itu ada orang bilang, Kang, di Medan itu coba aja lihat wali kota Medan gimana tracknya. Ya, kejerat lagi. Dan bisa jadi itu memang belum tentu mutlak salah wali kotanya, tetapi ada yang secara struktural kejebak-jebak seperti itu gitu. Misalnya orang bilang. Dan ini sebetulnya harus diperbaiki. Maksudnya diperbaiki itu hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Tetapi Medan ini jadi maju bener gitu. Nah, di situ Bobi bisa menjadi alasan kenapa Pak Jokowi naruh udah kamu yang maju jadi wali kota. Ini adalah bukti berani untuk
sekaligus latihan, transformasi, kemudian pasang badan. Karena kalau jelek ya udah kena tuh langsung ke mertuanya kan. Nah, tetapi ketika solo misalnya aman-aman saja, barangkali alasannya lain lagi. Tetapi juga secara keluarga sederhana. Kalau menantu dibantu untuk naik, terus kalau anak minta karena punya dorongan, kemudian kesempatan, barangkali juga itu hal yang normatif juga gitu untuk maju, karena toh yang dimilih itu masyarakat. Nah, tinggal sekarang bagaimana menjaga dua ini misalnya betul-betul membawa kebaikan gitu kan, karena itu akan kena langsung ke bapaknya, akan kena langsung ke mertuanya. Nah, tetapi ketika kita lihat misalnya di sisi lain, anaknya Pak Ma'ruf Amin maju di Tangsel dan kalah, ini juga bisa membuktikan bahwa pemerintahan tuh ya apa adanya saja gitu, nggak maksain juga harus menang gitu kan, tergantung juga kondisi objektif di lapangannya. Nggak semua pemerintahan diturunkan untuk memenangkan gitu kan, walaupun ada yang bilang kan nggak begitu, karena beda lah anak presiden sama anak wakil presiden gitu kan, dan menantunya beda kan. Saya nggak mau lihat ke situ gitu, tapi maksud saya bahwa hal-hal yang normatif dan wajar toh terjadi juga. Nah, kembali kepada semua cerita ini, saya berharapnya begini. Jadi kita itu yang di luar melihat ini, sampaikan dengan apa yang kita lihat dan rasakan. Tetapi yang saya harapkan niatnya itu adalah menyemangati dan memperbaiki gitu kan. Jadi bukan jadi hal yang seakan-akan kita lebih ngerti dan lebih mampu, itu pasti nggak mungkin. Jadi marilah kita sadari, marilah kita syukuri bahwa orang yang ada sekarang memerintah itu dan di pemerintah itu insya Allah memang lebih tahu, pasti lebih tahu, nah pasti lebih ngerti gitu kan. Nah, tetapi karena ini multifaset dan kemudian rumit, dan pandemi ini luar biasa, kemudian juga yang lain luar biasa, maka kita dari luar ini harus mendorong yang nggak kelihatan sama mereka, yang nggak kerasa sama mereka, kita dorong dari sebelah sini gitu kan, sehingga ini kelihatan kemudian dieksekusi sama mereka, sehingga kebaikan dan kemaslahatan itu bisa terjadi untuk masyarakat. Saya pengennya seperti itu gitu kan. Jadi diskusi-diskusi ini sebetulnya di dalam kerangka saya selalu mengulang-ulang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya tentu yakin dan sadar bukan yang paling tahu. Saya juga sangat sadar bahwa kondisi di sana itu tidak mudah gitu. Nah, tetapi saya di posisi ini dan saya mengajak juga teman-teman, saudara-saudara yang punya pendapat, punya pengalaman, punya penglihatan gitu kan, menyampaikan hal seperti ini gitu kan. Kan tidak mungkin juga didengar selama sekian puluh menit, itu nggak mungkin. Tetapi dengan menyampaikan seperti ini, mudah-mudahan menjadi bagian daripada proses kontribusi kita kepada Republik ini dengan cara apapun yang ada. Tujuannya satu, sederhana tadi, supaya kondisi ini bisa terdorong lebih baik gitu kan. Nah, yang terakhir ketika misalnya ada orang protes lah, Pak Muldoko nih ngapain sih kok mau ngambil alih Partai Demokrat gitu kan. Itu kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh teman-teman di Partai Demokrat itu sangat normatif, tetapi itu adalah semuanya Partai Demokrat gitu kan. Jadi yang ngajak pertemuan dengan Pak Muldoko juga anggota Partai Demokrat, yang merasa keberatan juga anggota Partai Demokrat, kemudian juga yang berteriak-teriak kudeta di Partai Demokrat itu juga anggota Partai Demokrat. Padahal di situ tertulis kalau tidak salah untuk mengadakan kongres luar biasa atau orang pengen jadi ketua umum Partai Demokrat itu harus ada persetujuan dari ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, atau misalnya ketua Dewan Pembina lah bahasa sederhananya. Seperti itu gitu kan. Jadi maksud saya, kalau dilihat memang Partai Demokrat membutuhkan Pak Muldoko di dalam konteks ke depan gitu kan, karena ini sebetulnya power struggle tingkat tinggi banget. Jadi kalau Anda sadar
melihat secara sederhana, Ibu Mega itu berbalik sekarang menjadi king makernya di tingkat nasional ketika Bu Mega secara ikhlas dan sadar memberikan kepemimpinan atau kesempatan kepada Pak Jokowi untuk maju presiden dengan Pak Yusuf Kala. Di situ titik baliknya Bu Mega membuktikan bahwa beliau itu betul-betul negarawan. Dan setelah itu cukup ngeritik, cukup ngingetin, cukup ngomong, ngejagain, kemudian juga fokus di partainya. Sehingga sekarang Bu Mega jadi negarawan gitu. Negarawannya benar-benar negarawan. Karena kalau dulu waktu ada Pak Taufik Kemas itu dibilang Bu Mega ini diinspirasi lah, kalau nggak bilang dikendalikan, diinspirasi oleh Pak Taufik Kemas. Sekarang kalaupun Bu Mega pasti diinspirasi oleh banyak pihak ya, ada Aryo Bimo misalnya yang dekat di situ, kadang-kadang Muradi juga ke situ, atau banyak lah yang muda, yang senior, Pak Hendro Priyono misalnya ke situ juga gitu kan, dan yang lain-lain lah, tokoh-tokoh senior sana gitu kan. Tetapi hari ini menurut saya nih, setelah 2014 ke sini itu makin menunjukkan Bu Mega itu negarawan. Apa hubungannya sama Demokrat? Demokrat itu Pak SBY udah 2 kali jadi presiden. Dan Pak SBY itu presiden satu-satunya yang turun karena memang habis masanya. Dan turunnya itu dengan mulus. Pak Habibie juga turun ketika itu. Tetapi Pak Habibie turun ketika itu karena ditolak pertanggungjawaban. Dan Pak Habibie menunjukkan kenegarawanannya. Menunjukkan kenegarawanan, saya ulang lagi. Nah, sekarang untuk negara ini Pak SBY itu dalam konteks Partai Demokrat, ketika memang melihat Demokrat ini kalau diteruskan dipimpin oleh anaknya gitu kan, ini banyak yang sering bercanda lah, menyakitkan lah, saya nggak mau nyebutin gitu kan, kenapa sih anak mesti digendong-gendong seperti itu gitu kan. Nah, macem-macem lah. Nah, saya melihat sebetulnya kalau Pak Muldoko diberikan kesempatan mimpin Partai Demokrat dan Pak Muldoko bisa jadi presiden, kemudian Partai Demokrat menjadi pendukungnya, dan Pak Muldoko dijagain sehingga bagus menjadi presiden gitu misalnya gitu kan, itu pasti bagus banget untuk Partai Demokrat dan bagus banget buat Presiden SBY, dibanding diteruskan misalnya ketika ngegendong anaknya terus gitu kan. Jadi ini adalah bicara soal kenegarawanan, Jadi maksud saya, kalau seperti itu, maka ini bukan istana akan mengkooptasi, tetapi ini adalah bagian dari sebuah perubahan besar juga ke depan di Partai Demokrat, kemudian juga di bangsa ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke depan, di 2004, dengan Sandi ditarik ke dalam kabinet, dengan Pak Prabowo ditarik ke dalam kabinet gitu kan, kemudian juga dibuka kesempatan berprestasi gitu kan, termasuk juga misalnya Pak Luhut Binsar Panjaitan gitu kan, dengan powerfulnya itu tadi, maka 2024 itu menjadi terbuka kesempatan buat banyak pihak yang berprestasi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ini adalah sesuatu yang semoga sungguh luar biasa. Jadi kalau Pak Rijal Ramli berpikir electoral threshold-nya harus di-nolin untuk presiden supaya bisa banyak maju, tetapi dengan Pak Muldoko misalnya tadi ke Demokrat itu tadi, kemungkinan PDIP ini siapa gitu kan, ini dibuka ini begini, bisa jadi yang masuk maju itu nanti jadi lebih banyak. Nah, kalau lebih banyak dan yang berprestasi yang maju, itu pasti menguntungkan negeri ini. Jadi inilah bagian sebetulnya dari Pak SBY untuk menjadi seperti Ibu Mega tadi gitu kan. Jadi negarawan itu bukan hanya ketika jadi presiden, tetapi negarawan itu harus sepanjang umurnya. Nah, untuk Pak SBY ini sangat menantang. Dan ini kembali lagi, semua terjadi kalau elit
rukunnya itu rukun-rukun. Jadi Bu Mega rukun, sama Pak Yusuf Kalla rukun, sama Pak SBY rukun, kemudian juga sama Presiden tentu harus rukun, di dalam kabinet rukun, tetapi rukunnya itu jangan rukun model kejadian bansos dan model kejadian di kelautan yang seperti itu. Tolong jangan rukun yang seperti itu, tapi rukunlah dalam menjaga negeri ini gitu kan. Jadi bahasa sederhananya gini lah, kalau kata Bang Iksanuddin Nursi, itu siapa yang nulis di RPJMN itu ada kaum intoleran gitu kan. Itu kan seakan-akan mau fokus seperti mempersatukan, tetapi di negeri ini sebenarnya nggak ada gitu kan, yang begitu-begitu tuh nggak ada. Tetapi ini terus dibikin seperti itu gitu kan. Sebenarnya bangsa ini rukun, dari dulu juga rukun, dan kerukunan inilah yang harus dijaga gitu kan. Jadi jangan seakan-akan bikin rukun, tetapi bahaya pecahnya justru malah terjadi daripada isu itu. Nah, kembali seperti ini, jadi kerukunan itu penting, kebersamaan itu penting. Dan kembali lagi, yang dari semua panjang lebar ini gitu kan pasti bingung apa gitu kan. Nah, bingung dengar berkali-kali, mudah-mudahan akan ketemu tuh apa sih sebenarnya yang membuat sehingga ini sebetulnya akan makin solid, kemudian juga akan menemukan jalan supaya ke depan akan lebih baik lagi gitu. Dan kalau dengar Bang Faisal, ikan itu selalu busuk dari kepalanya gitu kan, maka bersihinlah kepalanya dulu di kepala itu supaya ke bawahnya, ke seluruh tubuhnya bersih dan sehat. Itu mungkin dari saya, dan semoga ini menjadi semangat gitu kan, bukan menjadi sesuatu yang bikin orang pada berdiri rambutnya kemudian jadi tersinggung, bukan itu gitu kan, tetapi justru ini menjadi penyemangat dan makin membuat teman-teman itu makin yakin dan percaya diri, kemudian mengabdi, membuat banyak kemaslahatan dan membuat banyak hal-hal yang sehingga ekonomi bisa jalan lagi, kehidupan tidak terkunci, dan banyak hal yang kreatif dan positif bisa terjadi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, karena niatnya sih sederhana aja, saya ingin menyemangati, dan semoga itulah yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.